kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batuk-batuk, gelisar, saya itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Bantah apa tadi? Pak Mahmud, Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan tenang ya, teman-teman tenang. Saya tidak, ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Setelah dibantah. Saya tetap keterangan yang tadi bahwa saya baru bertemu sekali. Sekali itu ya. Baru sekali itu tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Kekasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti ya momen-momen unik ya dari persidangan Bambang Tri dan Sugi Nur. Di mana dalam momen ini ada sebuah sikap yang menurut kita ya bisa membuat kita muak ini melihat ya, membuat kita menjadi kemudian ya sangat semakin tidak srek dengan Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Sikap-sikap mereka ini dengan mudah dan gampang itu mau menjatuhkan orang di depan ya umum, apalagi ini di depan majelis hakim ya. Ketika Pak Mahmud Nurwindu itu kemudian hadir sebagai saksi di sidang ya Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, baik Bambang Tri maupun Sugi Nur betul-betul membuat pernyataan yang hendak menjatuhkan Pak Mahmud Nurwindu, bagaimana dia dengan gampang, dengan mudah, dengan entengnya ya mengatakan bahwa melihat dari gestur tubuhnya Sugi Nur berani mengatakan bahwa Anda telah ya bermuatan kebohongan. Demikian juga Bambang Tri dengan mudah dan gampangnya bahwa ketika Pak Mahmud bicara dan dia diberi kesempatan bicara, dia mengatakan bahwa sejak menit pertama Anda telah berbohong. Sebuah pernyataan yang menurut kita ini betul-betul menjadi muak kita mendengarnya. Untuk lebih jauh mari kita simak pernyataan dari mereka. Dan kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batuk-batuk, gelisar, saya itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Nah, untuk itu saya doakan semoga Allah mengampuni Bapak ya. Nah, ya, singkat Pak Hakim. Jadi gini Pak Mahmud Nurwindu, sebenarnya saya nggak punya kepentingan di ranah ini. Ini antara Anda dan Mas Bambang Tri ini. Cuma saya ingin meluruskan cara berpikir Bapak supaya Bapak selamat, saya selamat. Sama dengan begini, seandainya saya berapa kuasa hukum? 1, 2, anggaplah ini 7 orang ya. Saya naik mobil bersama teman-teman saya ini 7 orang. Ini tiba-tiba saya nyetir, saya di stop polisi. Saudara Bapak tolong tunjukkan SIM-nya. Saya di stop Polantas. Terus saya jawab gini, masa Bapak nggak percaya saya punya SIM? Ya mana tunjukkan. Ini teman-teman saya ini dulu pernah ngurus SIM sama-sama, bareng-bareng sama saya. Nah kan nggak menyelesaikan masalah Pak Mahmud. Begitu saya tunjukkan SIM saya, selesai masalah. Nah, jadi yang dibutuhkan sidang ini bukan teman-temannya Pak Jokowi, tapi ijazah aslinya. Nah, seperti bagaimana saya di jalan diminta SIM yang saya tunjukkan teman-teman saya. Dulu saya ngurusinnya sama ini, nggak menyelesaikan masalah Bapak. Bantah apa tadi? Pak Mahmud, Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan tenang ya, teman-teman tenang. Saya tidak, ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal bapak rumah, penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Iya, rumahnya dijaga Pak. Terus yang ditanyakan ini apa? Kemudian yang mau diklarifikasi, saya menanyakan rumah Budinar Panwon karena rumah Anda itu misterius, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disembunyikan gitu dan dijaga polisi supaya nggak sembarang orang datang. Saya tetap keterangan yang tadi bahwa saya baru bertemu sekali. Sekali itu ya. Baru sekali itu tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak, udah. Tetap pada keterangannya. Penyampaian dari Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono yang nampak ya betul-betul mau menjatuhkan Pak Mahmud ini. Mungkin dia di awal mau memberi sok terapi ya kepada Pak Mahmud,
ya karena memang dari awal ini Bang Bantri dalam berbagai video-video yang diunggah oleh beberapa akun itu, memang Bang Bantri ini selalu menuding bahwa Pak Mahmud itu orangnya ya berbohong dari keterangan yang diberikan. Bahkan ketika dia podcast bersama Sugi Nur ya dengan jelas dan lantang ya Bang Bantri mengatakan bahwa keterangan itu Mahmud itu bohong. Ya, lalu kemudian ditanya oleh Gus Nur kenapa bisa begitu? Ya mungkin diberi sesuatu. Nah, bahkan Bang Bantri kan mengatakan ya Mahmudnya yang goblok, kenapa mau berbohong hanya karena diberi sesuatu ya. Dan di persidangan ini Sugi Nur seorang menjadi seorang peramal, hendak membaca ya gestur tubuh daripada Mahmud Nurwindo. Katanya ketika melihat ya gulung-gulung kabel, batu-batu, bahwa apa yang disampaikannya itu bermuatan kebohongan dan ketidakpastian. Tentu ini adalah pernyataan yang ngawur ya dari seorang Sugi Nur ini, dan sebenarnya ini harusnya dilihat oleh hakim sebagai sebuah sikap yang tidak etis ya dalam komunikasi, karena ini kan sama artinya ya menuding orang ya pada hal-hal yang itu belum tentu benar. Demikian juga ya Bang Bantri mengatakan ya sejak menit awal ya Mahmud Nurwindo itu berbohong karena menyebut bahwa tidak kenal dia ya, padahal katanya Bang Bantri sudah menemui. Nah, coba kita bedah, manakah orang yang dimaksud kenal ya. Saya kalau baru orang ketemu 1-2 kali, saya tentu bisa mengatakan tidak kenal orang itu dalam arti yang tidak kenal secara mendalam ya. Boleh saja orang tersebut mengaku dia kenal kita, tapi kita bisa saja mengaku tidak kenal dalam arti yang tidak kenal secara mendalam, siapa dia, dari mana dia, keluarganya siapa, bagaimana latar belakangnya ya, di mana tinggalnya ya, seperti apa aktivitasnya. Mungkin yang dimaksud Pak Mahmud di sini adalah kenal luar dalam, itu artinya sudah akrab betul, sudah saling sering mengunjungi ya. Kalau kita itu kan bisa dianggap kenal baik ketika kita ini sudah sering ketemu, sudah sering berinteraksi. Tetapi Bang Bantri ngotot untuk kemudian dikenal oleh Mahmud padahal dia baru 1 kali. Jelas Pak Mahmud akan mengatakan ya tidak kenal, dalam artian tidak kenal mendalam. Nah, disinilah kemudian Bang Bantri ini memang ya, selalu melakukan tindakan-tindakan yang membuat sikap-sikap yang membuat kita ini semakin muak melihat ya tontonan-tontonan yang diperlihatkan daripada Bang Bantri ini betul-betul ya hanya membuat publik semakin ya geram terhadap dirinya. Sikap-sikap di muka persidangan ketika berhadapan dengan saksi-saksi, apalagi saksi yang sering dia sebut ya, menampakkan ya sikap yang tidak nyaman ya, mungkin karena semakin terungkap dia punya ya sikap mengada-adanya itu semakin kelihatan, semakin muncul ke permukaan. Semakin dia menyerang saksi, semakin dia bertanya kepada saksi, maka semakin nampak dan muncullah ya bahwa sebenarnya Bang Bantri lah yang memang selama ini mengada-ada. Dan kali ini ya ketika di hadapan Mahmud, 2 orang ini lagi-lagi ya menuding orang ya hanya dengan membaca gestur tubuh seperti Sugi Nur ya, bak seorang ahli psikolog ya, menuding bahwa Pak Mahmud ini bermuatan kebohongan, pernyataannya bermuatan kebohongan. Bang Bantri juga demikian, dari awal dia sudah menyerang ya Pak Mahmud Nurwindo dengan kata-kata bohong, padahal mereka lah yang didakwa itu dengan penistaan agama yang di dalamnya ada juga muatan-muatan ya kebohongan. Kita berharap bahwa ini semua menjadi fakta-fakta persidangan yang kemudian hakim akan ya menjadikan itu sebagai dasar untuk mengambil dan memvonis ya perkara ini, dan kita berharap bahwa siapapun yang bersalah itu kemudian harus dihukum sesuai dengan ya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.